Pak Maman, kalau ada kegiatan-kegiatan yang kata kita tuh lewat sini beda apa Pak Maman tentang apa, rekapan kawan-kawan yang PMM-nya sudah jalan tuh? Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Talang Kelapa, Ibu Dr. Anda Fauzia. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Lanjar Palupi MPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 4 Talang Kelapa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa di ruang virtual dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 4 Talang Kelapa ini. Berikut saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, 2 doa, 3 kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Talang Kelapa, 4 penyampaian materi oleh narasumber, 5 tanya jawab, dan ke-6 penutup. Untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah doa. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Talang Kelapa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Fauzia. Kepada Ibu, dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini Rabu tanggal 11 Oktober kita dapat berjumpa sama-sama gabung di ruang virtual dalam kegiatan Google Meeting bersama dengan salah satu rekan kita yang saat ini menjadi narasumber di kegiatan penerapan budaya positif sekolah ya. Yang saya hormati ada kayaknya ini terlihat Ibu yang cantik, Ibu Selvina Yosefin. Selamat malam Ibu. Anggun sekali Ibu. Selamat malam Ibu Fauzia. Iya, yang saya hormati dan banggakan Ibu Lanjar Palupi MPD sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Juga moderator kita Ibu Yuliana serta rekan-rekan sekalian yang bisa gabung pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga Bu Lanjar atas undangannya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita mendapat kesempatan bertemu di ruang ini. Selain mendapatkan nanti pencerahan tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, juga menjadikan ruangan ini sebagai ajang silaturahmi kita. Semoga kedepannya kegiatan ini terus berlanjut dengan variasi-variasi yang lebih greget lagi. Karena kalau dilakukan seperti ini lebih besar peluangnya karena adem kalau dari rumah. Kalau di sekolah mungkin gelisah, panas. Kalau tempat kami panas Bu ya, Sevin. Iya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu dari judul yang akan dibicarakan malam ini tentang penerapan budaya positif sekolah. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan pendidikan di sekolah itu adalah untuk membentuk siswa Indonesia yang cerdas juga berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan atau budaya positif.
di SMP 4 Talang Kelapa, budaya positif itu banyak yang sudah kita lakukan, seperti kegiatan literasi, kemudian budaya 5S, kemudian yasinan setiap hari Jumat, juga ekskulnya. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif guna membentukan anak-anak yang berkarakter selain cerdas itu tadi. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebentar lagi kita akan mendengarkan yang lebih banyak lagi dari narasumber kita. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Lanjar nanti menjadi tambahan ilmu bagi kita yang ada di ruangan ini, supaya dalam kita melakukan kegiatan kita sebagai guru di sekolah itu dapat lebih optimal lagi. Karena tujuan pendidikan itu adalah menjadikan anak-anak itu bahagia ke depannya itu nanti kan. Jadi semoga nanti banyak masukan lagi tentang budaya positif baik yang sudah kita lakukan atau mungkin nanti ditambah dengan budaya positif yang dapat ditambahkan lagi kepada anak-anak sehingga menjadikan anak-anak kita terbiasa dengan budaya positif yang dapat menumbuhkan karakternya nanti lebih baik lagi. Itu saja kami ucapkan selamat kepada Bu Lanjar. Semoga nanti kawan-kawan mendapatkan pencerahan sehingga ke depannya baik guru maupun siswa terutama sekolah kita akan menciptakan anak-anak kita yang berkarakter. Itu saja, demikian kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kata sambutannya dari Ibu Dr. Hana Fauzia. Dan selanjutnya penyampaian materi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Lanjar Palupi, MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Izin share screen nih Bapak Ibu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan pastinya. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Fauzia selaku Kepala SMP Negeri 4 Talang Kelapa dan Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMP 4 Talang Kelapa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi untuk dapat belajar bersama terkait modul 1.4 Budaya Positif Program Guru Penggerak. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, di sini izin memperkenalkan terkait program Guru Penggerak, Bapak Ibu. Jadi saya tergabung dalam program Guru Penggerak dimulai dengan mengikuti seleksi pengajar praktik pada angkatan 4 secara nasional. Dan untuk di Kabupaten Banyuasin sendiri itu berada di angkatan pertama. Jadi pertama kali itu di angkatan 4 untuk Kabupaten Banyuasin. Jadi setelah mengikuti seleksi tahap 1 sampai 3, saya bertugas untuk membersamai calon guru penggerak pada angkatan 4, Bapak Ibu. Yang istimewa pada program Guru Penggerak adalah kita bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat
yang lintas mata pelajaran dan lintas jenjang pendidikan. Jika dulu saya pernah membersamai Bapak Ibu guru hebat. Ya, gimana Pak Atlas? Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi, jika dulu saya membersamai Bapak Ibu di pengibasan kurikulum K13, itu hanya lintas serumpun mungkin Bapak Ibu ya, atau mungkin malah satu mata pelajaran di satu jenjang di SMP itu sendiri. Kalau di program guru penggerak, kita bisa lintas jenjang, lintas mata pelajaran, seperti itu. Setelah lebih dari 1 tahun membersamai guru penggerak, di Angkatan 4 saya diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi fasilitator. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk lulus dan menjadi fasilitator yang sekarang saya bertugas di ini Bapak Ibu di BGP Lampung untuk membersamai CGP Angkatan 9 di Lampung Tengah Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya menjadi CGP rekognisi Bapak Ibu, karena saya sudah mengikuti seleksi fasilitator, jadi saya berhak untuk mengikuti program CGP rekognisi itu sendiri. CGP rekognisi ini sendiri diperuntukkan bagi pengajar praktik yang belum memiliki sertifikat guru penggerak dan belum berusia 50 tahun, Bapak Ibu. Jadi itu terkait program guru penggerak Bapak Ibu ya. Jadi dalam program guru penggerak itu sendiri ada guru penggerak reguler, mungkin seperti Bu Tria yang kita kenal Memsri itu sebagai reguler, kalau saya sendiri sebagai CGP rekognisi. Perbedaannya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, sama-sama mengerjakan tugas dalam LMS melalui alur Merdeka. Perbedaannya mungkin hanya di pendampingan dan lokakarya, karena selama ini saya bertugas menjadi pengajar praktis, saya sudah melakukan pendampingan dan lokakarya, maka saya tidak lagi melakukan pendampingan dan lokakarya seperti itu. Dan saya didampingi oleh Bapak Sugianto sebagai fasilitator pemandu yang bertugas di PGP Lampung. Beliau adalah pengawas di daerah Jambi. Jadi ini sedikit terkait tentang program guru penggerak yang saya jalani Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika saya menyebutkan SMP Negeri 4 Talang Kelapa, Bapak Ibu menjawabnya bisa, pasti bisa, yes, seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, biar kita semangat pada malam hari ini. Oke, Bu. SMP Negeri 4 Talang Kelapa. Bisa. Oke, luar biasa. Semoga kita bisa semuanya ya Pak Ibu ya, untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri Talang Kelapa. Oke, Bu Ika, resen. Kenapa Bu Ika? Ada yang ingin sampaikan? Monggo. Atau terpencet saja ya mungkin ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai membahas materi budaya positif, saya ada pantun terlebih dahulu. Ini ada Bu Mary mungkin ya. Pantunnya, Mary anak yang kelima. Anaknya periang dan aktif. Mari kita bahas bersama materi tentang budaya positif. Budaya positif. Iya, budaya positif betul, Bu. Cakep. Cakep. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan tertib, di sini saya ada usulan kesepakatan kelas. Yang pertama, ini Bapak Ibu hadir tepat waktu, hadir penuh untuk berpartisipasi aktif. Kemudian silakan Bapak Ibu keluarkan ide, pemikiran, dan rasa ingin tahu Bapak Ibu. Selanjutnya, menyalakan video. Jika ada kendala, silakan Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya jika tidak sedang berpendapat atau menyampaikan pendapatnya atau bertanya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian silakan gunakan fitur raise hand ini jika Bapak Ibu ingin berbicara. Kemudian silakan gunakan kolom chat ini untuk media kita saling berkomunikasi Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini usulan dari saya. Apakah ada tambahan atau sudah cukup menurut Bapak Ibu? Gimana Cukup, Bapak Ibu? Mbak.
Sepertinya Oke. cukup, Bu. Oke, sepertinya cukup ya. Jika cukup, boleh kita tepuk tangan secara virtual, Bapak Ibu. Boleh. Oke, terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kita sepakati bersama terkait usulan kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita ice breaking dulu, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tebak gambar berikut ini menjadi materi terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih ini? Budaya Boleh? positif, Bu. Budaya positif. Oke, betul sekali. Jadi ada buaya mendapat tambahan huruf D menjadi budaya dan ini positif, betul sekali Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, kira-kira apa ini menurut Bapak Ibu ya? Keyakinan kelas. Oke, Keyakinan kelas. betul sekali Bu Nyimas ya, keyakinan kelas. Ini ada keyakinan, kemudian ini kan gelas, tapi G-nya dibuang menjadi huruf K, jadi keyakinan kelas, betul sekali. Selanjutnya ada satu lagi terakhir, tebak gambar. Ini terkait materi kita juga. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa ya? Bu Dian sedang komat kamit sepertinya. Segitiga. Restitusi. Silakan Bu Salvina. Tadi sudah mengangkat tangan ya? Terima kasih sudah dijawab tadi. Segitiga restitusi. Refleksi. Oke, betul sekali. Jadi ini adalah merupakan segitiga karena di sini harusnya prostitusi tapi dirubah krunya menjadi jadi restitusi. Jadi materi tebak gambar ini nanti berkaitan dengan materi yang akan kita bahas bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya bentar Bapak Ibu. Stop dulu. Di sini saya ada gimana ya? Setidaknya punya tujuh. Silakan disimak lagu berikut Bapak Ibu. Tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya senyum kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan. Mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingat jabat tanganku, panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi inilah jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa.
Wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita menyimak bersama terkait video lagu yang berjudul Gajah dari Tulus, apa makna yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang akan kita kaitkan dengan materi kita budaya positif. Silakan monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh menggunakan icon raise hand-nya. Monggo. Oke, silakan Bu Salvina. Terima kasih. Lagu ini kebetulan saya sukai juga karena apa ya, suasana yang dibawakan, cara menyanyinya, ketenangan penyanyi saat menyampaikan, dan itu berdasarkan cerita dia gitu. Jadi kalau saya melihat di sini semacam refleksi sebenarnya. Lagu ini kan didapatkan berdasarkan hasil renungan si penyanyi. Kalau saya melihat dari kacamata saya seperti ini yang saya tangkap. Tidak selalu sebenarnya olokan itu jelek. Ini maksudnya kalau kita berpikir netral ya, mungkin karena kita sebagai orang dewasa di sini. Karena kalau misalnya kebetulan si anak atau si korban yang dikatain gajah tadi, dia memiliki karakter yang tangguh ya, katakanlah gitu. Memang dia marah, tapi tidak sampai lebih jauh dari itu. Sebenarnya kadang itu bisa menjadi pujian gitu loh. Artinya orang sampai repot menyediakan waktu, entah itu dalam artian, saya ambil di sini dari segi positifnya ya, ngambil waktu untuk ngatain kita atau membuat gerakan-gerakan tertentu untuk mengejek. Itu artinya sebenarnya kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Nah, kita harapkan bahwa apa yang diambil itu sesuatu yang positif. Namun di usia anak-anak biasanya belum sampai ke situ pemikiran, baik bagi si pelaku maupun yang menjadi korban. Si pelaku ini seringkali sebenarnya bukan karena dia tidak suka. Ternyata banyak kasus bullying itu ada sebagainya malah dia kebalikan, suka. Tapi tidak dianggap ingin ambil perhatian dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau terkait budaya, terkait tingkah laku, itu tidak selalu yang jelek itu
menjadi sesuatu yang harus dihindari. Tapi kalau bisa diambil dari maknanya yang bagus, itu akan membuahkan sesuatu yang baik. Tapi tentu itu sekali lagi usia. Terima kasih Bu Lanjar. Terima kasih Bu Selvina. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan untuk Bu Selvina. Oke, Bapak Ibu betul sekali ya. Oke, ada Bu Rusda ya. Ingin berpendapat, silakan Bu Rusda. Oke, satu saat lagi. Monggo silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Mic-nya kayaknya belum terbuka, Bu. Tidak terdengar suaranya. Oke, masih terkunci. Gimana? Bisa, Bu Rusda? Mungkin kalau sepertinya terkendala dengan ini ya, mikrofonnya Bu Rusda, jadi mungkin pendapatnya boleh dikirimkan melalui kolom chat Bu Rusda ya. Terima kasih Bu Rusda. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Safina tadi terkait lagu yang berjudul Gajah dari Tulus, itu betul sekali, intinya di dalamnya situ adalah pembulian. Ini berasal dari kisah nyata yang dialami sendiri oleh si penyanyi, yang dulu waktu masih kecilnya dia berbadan gendut sehingga diolok-olok oleh temannya dipanggil sebutan gajah. Tapi awalnya dia marah, ada tadi liriknya dia marah. Tapi lama-lama setelah dia semakin dia dewasa, semakin dia mengambil hikmahnya. Dia menganggap itu adalah sebuah doa malahan. Dia menganggap hal-hal itu menjadi sebuah positif. Oh, gajah itu ternyata kuat. Ternyata walaupun gajah tidak bisa melompat, tapi dia bisa berenang gitu. Jadi ada hal-hal positif yang diambil oleh si penyanyi ini sendiri. Jadi artinya jika kita mengalami pembulian, tapi kalau kita mau berpikir positif, kita bisa mengambil hal-hal itu menjadi istimewa, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Ini terkait budaya positif, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, budaya positif itu sendiri artinya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, berarti keyakinan secara umum, bisa berlaku secara umum, yang diterapkan di sekolah, Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi semua warga sekolah yang ikut terlibat Bapak Ibu ya, bukan hanya siswa saja, yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Tadi saya menyimak sambutan dari kepala sekolah kita mengatakan bahwa tujuan pendidikan betul sekali selain untuk mencerdaskan, tapi membuat siswa itu menjadi berkarakter juga. Jadi selain siswa itu pintar, tapi harus memiliki sikap yang baik seperti itu. Kemudian betul sekali disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Fauzia, bahwasanya di SMP Negeri 4 Talang Kelapa budaya positif itu sudah kita lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan. Yang pertama tadi disebutkan adalah pembiasaan tentang budaya literasi yang sudah kita jalankan bersama. Kemudian yasinan, itu yang kita adakan setiap hari Jumat pada pagi hari, kemudian ada senam yang kita laksanakan di hari Kamis, kemudian kita menyambut siswa di pagi hari itu dengan 5S gitu Bapak Ibu ya. Jadi pembiasaan tentang budaya positif ini sudah kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, budaya positif ini sangat penting sekali. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi dalam program guru penggerak, materi budaya positif ini dipelajari oleh calon guru penggerak. Kemudian kita tahu juga selain dalam program guru penggerak, dalam sekolah penggerak pun kita tahu kita sekolah merupakan sekolah penggerak, di sekolah kita sekolah penggerak angkatan 2 itu juga mempelajari terkait budaya positif. Kemudian kemarin kalau kita mengingat kita beberapa bulan yang lalu sedang melakukan akreditasi Bapak Ibu ya. Nah di sana para asesor bertanya terkait budaya positif ya Bapak Ibu ya. Berkait bagaimana sekolah kita yang aman, nyaman, itu digali sampai jauh oleh para asesor. Itu terkait pertanyaan terkait budaya positif. Kemudian beberapa minggu yang lalu atau hari yang lalu kita juga
mengadakan survei lingkungan belajar yang pastinya lingkungan belajar itu survei itu berkaitan dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita juga Bapak Ibu. Jadi selain itu juga Bapak Ibu ya ada satu lagi di PMM yang merupakan program dari pemerintah juga itu juga ada terkait budaya positif. Maka sangat penting sekali menciptakan budaya positif di sekolah, begitu Bapak Ibu ya. Karena berkaitan dengan pastinya mutu pendidikan atau rapot pendidikan di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, seorang guru harus memiliki tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik ya Bapak Ibu ya. Jadi pengajar artinya kita bertugas untuk mentransfer semua ilmu yang kita miliki kepada murid, sedangkan pendidik artinya kita juga memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkan karakter siswa agar menjadi lebih baik Bapak Ibu. Maka seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di SMP Negeri 4 Talang Kelapa akan tercipta jika kita semua warga sekolah berkolaborasi untuk mewujudkannya. Jadi budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja, tapi kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif ini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menjalankannya Bapak Ibu? Pastinya dengan budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep positif seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman, mengetahui tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, pembuatan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dan penyelesaian masalah seperti Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Menurut pendapat Bapak Ibu, untuk pernyataan pertama ini setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Halo Bapak Ibu, gimana? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, kita catat ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kita simpan ya, kita simpan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Oke, kita simpan jawabannya. Kemudian kita bahas selanjutnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya sendiri setelah kita bersama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang kayak ini. Nah Bapak Ibu sekarang ada praktek kita Bapak Ibu ya. Mungkin di samping Bapak Ibu ada rekannya ya. Mungkin ada anak atau ada suami atau yang pastinya keluarga di kanan kiri Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu ambil kertas, kemudian sobeklah secaris kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan ya Bapak Ibu, dikepal seperti itu. Kemudian nanti rekan yang di rumah keluarga akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Keluarga Bapak Ibu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, silakan dipraktekkan Bapak Ibu, ambil secari kertas atau mungkin secari kertas ya. Silakan tulis apapun yang paling berharga menurut Bapak Ibu, kemudian digenggam seperti ini. Nanti keluarga Bapak Ibu untuk membukanya. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka atau tidak? Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Monggo silakan dipraktekkan atau dibayangkan misalnya kebetulan pasangannya lagi keluar ya, nggak di rumah hanya sendirian, mungkin boleh dibayangkan kira-kira Bapak Ibu jika menggenggam barang berharga dan dibujuk, dirayu mungkin atau diancam,
Kira-kira mau nggak membuka tangan tersebut, kepalan tangan tersebut? Gimana Bapak Ibu? Sudah dicoba? Sudah. Oke, sudah ya. Kira-kira dibuka atau tidak tangannya Bapak Ibu? Kepalan tangannya itu. Kepalan tangannya ini dibuka atau tidak? Dibuka. Oh, positif mau dibuka. Ada yang tidak dibuka. Oke, silakan Bu Tria menyampaikan pendapatnya. Gimana menurut Bu Tria? Iya, Bu Lanjar, izin menyampaikan pendapat. Kalau saya pribadi, karena itu adalah hal yang sangat berharga, yang sudah saya genggam, mungkin sebuah prinsip, jadi saya tidak akan memberinya. Walaupun ada yang menghardik, merayu, menyuap, atau dengan segala apapun yang ingin diambil. Mungkin itu saja Bu Lanjar, terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Tria. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Tria. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu diri kita sendiri. Kita mau membuka atau tidak itu tergantung dari kitanya. Jadi yang memiliki kontrol diri kita hanya diri kita sendiri Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu terkait perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Yang di sini adalah stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Jadi untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita tahu kita berusaha memahami, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, Bapak Ibu ya. Kalau teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori pilihan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, Bapak Ibu. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol sendiri atau teori pilihan, kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita paksa kalau kita sudah dibujuk-bujuk biasanya dengan anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita sudah rayu-rayu, kita bujuk-bujuk, masih nggak mau, akhirnya kita paksa. Misalnya lagi mogok makan anak-anak kita ya Bapak Ibu ya, terus kemudian kita, ayolah nak makan, kita rayu-rayu dengan bahasa yang halus dan lembut, tetapi masih nggak mau makan, akhirnya kita paksa, gitu ya Bapak Ibu ya, bisa seperti itu. Tapi sebenarnya untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ ada pilihan-pilihan baru Bapak Ibu. Kemudian berpikir menang kalah, tapi di sini berpikir untuk teori kontrol sama-sama menang Bapak Ibu, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah artinya. Semuanya menang. Selanjutnya, ini Bapak Ibu terkait peta konsep tentang disiplin positif. Di sini tadi ada teori kontrol atau teori pilihan, bahwasanya Anda atau Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu terkait nanti peta konsep yang akan kita bahas bersama selanjutnya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, manfaat jika kita menerapkan disiplin positif ini sendiri adalah pertama, mengajarkan murid atau siswa kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, lebih dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena faktor eksternal seperti hukuman, paksaan, atau pujian. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang diharapkan nantinya kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang pada diri siswa. Kalau kita memberikan atau di sini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, di sini hanya motivasi ekstrinsik, artinya motivasi
itu datangnya dari luar Bapak Ibu. Yang kita mau siswa-siswa kita memiliki motivasi intrinsik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini makna disiplin Bapak Ibu. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina atau artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau anak-anak siswa kita patuh, dianggap oh anak-anak itu disiplin. Itu perubahan pengertian dari disiplin yang artinya belajar di kita berubah menjadi suatu kepatuhan gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Yang kita tahu nilai-nilai kebajikan universal yang kita galakkan sekarang Bapak Ibu ya, terkait profil pelajar Pancasila Bapak Ibu yang sekarang ada di sekolah penggerak itu melaksanakan proyek P5 atau proyek profil pelajar Pancasila yang nilai-nilainya, nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif Bapak Ibu. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita pakai saat ini. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Oke Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila yang saya tidak melakukannya, seperti itu. Biasanya rata-rata orang merasa kalau dihukum kan tidak nyaman gitu ya. Jadi datang tepat waktu karena takut dihukum. Itu masih termasuk dalam motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya anak-anak atau siswa kita datang tepat waktu karena mungkin mendapatkan poin dari Bapak Ibu. Jadi itu masih juga termasuk dalam motivasi eksternal. Artinya motivasi itu muncul dari siswa itu masih dari faktor luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi untuk menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Jadi memang datang tepat waktu memang bukan karena pengen dapat penghargaan, bukan karena pengen takut kena hukuman, tapi memang karena menyadari kalau saya datang tepat waktu lebih nyaman, mungkin lebih enak, kita lebih siap untuk belajar seperti itu ya. Itu termasuk ke dalam motivasi internal Bapak Ibu. Nah, di sini termasuk dalam tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya di sini adalah siswa diharapkan nanti belajar secara merdeka, artinya mereka bisa memerintah diri sendiri, bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Ternyata penghargaan yang berlebihan itu bisa menjadi sebuah hukuman bagi siswa-siswa kita Bapak Ibu. Ini ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika itu berlaku untuk jangka pendek Bapak Ibu. Misalnya kita memberikan penghargaan dengan dapat skor lebih untuk anak-anak yang sudah menjawab soal atau mungkin memberikan sebuah pena mungkin seperti itu efektif dalam jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang itu tidak efektif Bapak Ibu. Karena misalnya minggu ini kita memberikan pena, minggu depan pena dan pena lagi, itu anak-anak juga akan merasa bosan seperti itu biasanya dan mengharapkan penghargaan yang lebih pastinya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum seseorang yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kalau misalnya temannya mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward dari kita, jadi teman yang tidak mendapatkan merasa terhukum Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan.
Jadi berdasarkan beberapa riset, penghargaan dapat mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif karena bisa membuat seseorang tergantung pada pujian atau hadiah dari orang lain, sehingga motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam dirinya itu tidak muncul. Kemudian, penghargaan merusak hubungan, artinya seseorang dengan orang lain karena itu bisa merasa iri, cemburu, atau bersaing dengan orang lain yang mendapat penghargaan lebih banyak atau lebih baik. Jadi, biasanya kalau ada siswa kita yang mendapatkan penghargaan, pastinya ada yang cemburu, merasa iri, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas Bapak Ibu. Jadi menurunkan kualitas kerja atau karya seseorang karena ia hanya fokus pada hasil akhir dan mengabaikan proses belajar atau kreasinya. Kemudian, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi seseorang karena dia cenderung mengikuti standar atau aturan yang ditetapkan oleh orang lain dan tidak berani untuk bereksperimen, sehingga kreativitas dia akan mati atau kreativitas anak atau siswa kita akan mati. Kemudian, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tadi sudah kita bahas bersama di awal, jadi hukuman atau penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu, yang motivasi yang berasal dari luar gitu. Oke, selanjutnya. Oke, jadi bagaimana menurut Bapak Ibu untuk hukuman nggak boleh, penghargaan nggak boleh. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu? Jadi ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal seperti ini Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, kepada semua murid secara bergantian. Kemudian kita lakukan secara konsisten dan fokus pada proses, gitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya tetap kita bisa memberikan apresiasi dalam bentuk mungkin kalimat-kalimat verbal yang baik, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini contohnya Bapak Ibu, pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua contohnya, saya menghargai kepedulianmu, Banu misalnya namanya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, Akbar, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh-contoh untuk apresiasi atau pengakuan secara kebajikan, Bapak Ibu ya. Jadi tetap penghargaan boleh, tapi tidak boleh secara berlebihan. Dan kita harus lakukan secara kontinu, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, di sini ada tugas Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, supaya kita lebih, ya, bentar Bapak Ibu, saya tidak bisa kirim linknya ya. Sorry Bapak Ibu, saya kirimkan linknya. Oke Bapak Ibu, sudah saya kirimkan link terkait tugas menentukan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Bisa diakses Bapak Ibu? Apakah bisa diakses Bapak Ibu? Saya kirim juga mungkin di grup kita ya Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu silakan kalau bisa mengaksesnya, klik start itu mulai ya. Kemudian Bapak Ibu silakan tarik, misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan tarik ke bagian-bagiannya. Oke, Bapak Ibu. Kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama ini menurut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita tarik ya, Kakak. Oke. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Ibu? Hukuman? Hukuman. Masukkan ya hukuman. Oke. Alhamdulillah Bu Rusdi sudah ada suaranya ya. Oke, selanjutnya Oke, siap. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, baik. Menggantikan kertas tegas teman yang telah dicoretnya, hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman juga. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke, baik. Kita nah. Oke, ternyata betul semua Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Pak Hotman bagaimana? Resen tadi ingin ada yang disampaikan? Boleh ngomong? Oh, salah pencet. Oke, baik Bapak. Oke, Bapak Ibu di sini jika sesuai jadwal kita kan tadi mulanya agak terlambat ya dan ini sudah pukul 8.30. Tapi materi kita masih sangat banyak jadi saya mohon izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu. Ya. Iya. Siap, Baik, Bu. terima kasih. Kita lanjut lagi. Bentar Bapak Ibu. Oke, ini tadi ya kita sudah laksanakan bersama-sama. Nah, betul sekali di sini ada hukuman, konsekuensi. Berarti di sini Bapak Ibu sudah sangat mahir sekali membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, perbedaannya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sendiri semuanya sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi menumpahkan air, artinya kita harus bertanggung jawab untuk mengelapnya seperti itu. Berarti memang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman ini Bapak Ibu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi bisa juga dalam bentuk verbal. Misalnya dengan kata-kata yang tidak baik. Kamu ini terlambat terus, itu sudah termasuk dalam hukuman Bapak Ibu ya. Contoh hukuman dalam bentuk verbal. Jadi kemudian di sini untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena mungkin harus bertanggung jawab tadi ya Bapak Ibu ya, jadi anak atau siswa tidak merasa nyaman. Oke, selanjutnya anak membenci kedisiplinan karena mungkin tadi karena diberikan hukuman yang kadang-kadang tidak sesuai ya, terlambat datang ke sekolah hukumannya untuk membersihkan WC dan sebagainya ya, itu berarti anak merasa membenci disiplin malahan Bapak Ibu ternyata.
Kemudian kalau kita melaksanakan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu merupakan paksaan Bapak Ibu. Sedangkan untuk konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu sendiri mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman juga membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa apa nih? Benarkah dipermalukan, merasa dipermalukan, merasa bersalah, merasa tak dihargai. Itu jika anak-anak kita atau siswa-siswa kita diberikan hukuman Bapak Ibu. Jadi dia merasa seperti dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai seperti itu. Kemudian jika kita menerapkan konsekuensi, anak-anak atau siswa kita akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Jadi berikutnya ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu sendiri biasanya digunakan kepada siswa-siswa atau anak-anak kita yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan sekolah atau kelas gitu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kolaboratif Bapak Ibu. Jadi antara siswa dengan guru itu secara berkolaboratif. Kemarin kita lihat di sekolah kita Memsri melakukan praktek restitusi yang dibantu oleh Bu Yuli dan Bu Dian ya untuk merekamnya. Itu sudah dilaksanakan di sekolah kita. Oke. Jadi Bapak Ibu, guru yang berperan sebagai posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa baca identitas gagal apabila kita memberikan hukuman Bapak Ibu. Jadi di situ akhirnya menjadi negatif. Kemudian apabila kita ingin identitas itu sukses, maka kita harus menerapkan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kita jalankan, kita netral Bapak Ibu. Tapi kalau maunya positif hasilnya, kita harus menerapkan restitusi. Ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan, karena kita akan bertanya kepada siswa kita, dan siswa kita sendiri yang memiliki solusinya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut aja Bapak Ibu, mengingat waktu, kita sudah larut malam, mungkin Bapak Ibu sudah ditunggui bocil-bocilnya, dan mungkin dia yang depnya sudah menunggu ya. Ya, kita lanjut saja. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ya, pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini diharapkan dengan menerapkan restitusi, siswa bisa merefleksikan diri untuk belajar dari pengalamannya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena tadi siswa diajak untuk mencari solusinya sendiri, dia merefleksikan apa yang telah terjadi. Kemudian yang berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ke karakternya, setelah melakukan restitusi, diharapkan karakter siswa itu berubah menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi karena tadi kalau kita siswa itu melakukan kesalahan, biasanya merasa tidak nyaman pastinya. Jadi kalau kita melakukan restitusi, siswa akan kembali dengan kelompoknya dengan kembali merasa nyaman. Kemudian memperbaiki hubungan.
Jadi restitusi juga memperbaiki hubungan, bukan merusaknya. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa diajak untuk refleksi tadi Bapak Ibu. Untuk bagaimana dia melihat dirinya sendiri, mau jadi apa mereka, itu dicarikan solusinya dari siswa itu sendiri. Kita selaku guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa agar siswa mendapatkan solusinya sendiri. Kemudian restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan memberikan paksaan, tapi memberikan tawaran-tawaran. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini kita tanyakan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, misalnya anak-anak kita melakukan pelanggaran, biasanya kita tanyakan alasannya dulu, mengapa mereka melakukan pelanggaran tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, restitusi fokus pada solusi. Jadi tadi yang saya katakan, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa terkait permasalahan yang dihadapinya, dan siswa itu sendiri mencari solusinya. Nah, hal ini hampir mirip dengan selanjutnya terkait keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid terkait hal-hal atau terkait nilai-nilai kebajikan untuk mengontrol murid agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter murid itu sendiri. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Oke, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu, ada pendapat dari Bapak Ibu terkait ini? Atau langsung aja. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, kita pakai helm itu untuk biar nggak ditilang atau memang untuk keselamatan, Bapak Ibu? Untuk keselamatan, Ibu. Keselamatan. Biar aman. Iya, Biar aman. Keamanan kepala. Tidak untuk terjadinya kecelakaan. Iya, betul. Berarti itu termasuk ke dalam nilai-nilai universal Bapak Ibu ya. Jadi kita meyakini bahwasanya kalau kita pakai helm berarti kita untuk menyayangi diri kita agar selamat, seperti itu. Mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin karena kita menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, bukan karena takut ditegur, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kembalikan kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, jadi yang terkecil adalah peraturan kelas. Kemudian terbentuklah keyakinan kelas. Selanjutnya, terbentuklah lingkungan positif sehingga muncullah budaya positif di sekolah kita. Jadi bermula dari peraturan kelas Bapak Ibu, kemudian diyakini bersama dalam kelas, disepakati bersama, dijalankan bersama sehingga menjadi lingkungannya itu menjadi positif dan menjadi budaya positif di kelas maupun sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, apakah yang kanan, apakah ini yang kanan ya, ini yang kanan, apakah ini yang kiri? Menurut Bapak Ibu guru yang mana kira-kira? Yang keyakinan kelas. Sebelah kanan, Bu. Kanan atau kiri? Yang kesepakatan kelas ini ya? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Betul Bu, Bapak Ibu? Atau yang kesepakatan kelas ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, atau yang kesepakatan kelas yang ini? Yang datang tepat waktu itu. Kiri. Yang datang tepat waktu? Kesepakatan. Yang datang Ya. tepat waktu atau kami guru Itu dan kesepakatan murid kelas yang sebenarnya. saling menyayangi? Oke, coba saya bacakan terkait tentang keyakinan Kalau kelas ya Bapak kesepakatan Ibu kelas ya. saya Yang mana kira-kira? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, atau kami guru dan murid yang saling menyayangi,
Yang sebelah mana kira-kira? Kami dan guru dan murid sayangi. Kami Sebelah kanan. guru dan murid Kanan. saling kanan Pakar Bu. kelas. Oke, berarti yang ini ya, Bapak Ibu ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini yang merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau ini rinci Bapak Ibu dan konkret kan, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Sedangkan di sini masih secara abstrak Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi diharapkan nanti ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, atau mungkin sekarang karena kita sudah sekolah penggerak, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di mana itu berkolaborasi atau bersama-sama dengan siswa untuk melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan melakukan curah pendapat seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau Bapak Ibu. Setelah kita buat, kita jalankan, ditinjau kembali bagaimana itu ada perubahan atau tidak, atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikurangi seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada soal juga Bapak Ibu. Merupakan keyakinan kelas atau peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa Bapak Ibu di sini? Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang nilai-nilai apa yang kita yakini Bapak Ibu di sini? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Saling menyayangi. Oke, silakan Pak Maman, ada pendapatnya, monggo, sampaikan. Ya, kalau yang dilarang mengganggu orang lain, Bu, belajar. Keyakinannya, saya sayang semua temanku. Mohon maaf, Pak Maman, suaranya kalau di saya diterimanya agak kurang jelas gitu. Apakah di Bapak Ibu juga demikian? Ya, sama Ibu. Oke, berarti sama ya. Menggema Pak Maman. Oke, Bapak Ibu, tadi ada chat dari Bu Tria ya. Bu Tria mau katanya saling menyayangi. Oke, itu untuk jawaban yang mana Bu Tria? Keyakinan kelas untuk nilai-nilai yang mana? Dilarang mengganggu orang lain. Oke, dilarang mengganggu orang lain itu termasuk nilainya adalah saling menyayangi. Oke, baik, terima kasih Bu Tria. Tepuk tangan untuk Bu Tria, Bapak Ibu dan Pak Maman. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, Bu Munti, ada pendapatnya? Silahkan monggo disampaikan. Atau terpencet saja karena L yang mencet-mencet ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut Bapak Ibu, ini jawabannya. Jadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilainya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain, betul sekali. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran murid, yaitu artinya bisa menghargai orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, artinya dia meyakini nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, artinya dia meyakini nilainya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker,
Berarti nilainya adalah kesehatan dan keselamatan. Seperti sekarang ini kita tahu kabut asap ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan menggunakan masker karena kita meyakini bahwasanya untuk kesehatan kita dan keselamatan kita. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya kita meyakini nilai keselamatan dan keamanan. Ya kalau berlari pasti kita mungkin terjatuh atau mungkin keamanan mengganggu orang-orang yang sedang berlalu lalang juga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sampean. Ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Kebetulan saya membuatnya di kelas 95. Untuk penerapan pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu sebenarnya sudah saya lakukan dari tahun-tahun yang lalu. Namun, ya itu tidak terdokumentasikan biasanya seperti itu. Nah, ini baru sempat saya dokumentasikan penerapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yang saya lakukan adalah curah pendapat Bapak Ibu. Saya menanyakan kepada siswa-siswa kelas 95, kelas impian mereka tuh yang kelas bagaimana. Tapi kelas impian bukan yang dikaitkan dengan sarana prasarana ya, karena kalau tahun-tahun yang kemarin saya minta anak untuk curah pendapat terkait kelas impian, mereka menuliskan kelasnya yang dingin Bu, menggunakan AC, seperti itu kan itu tidak mungkin diwujudkan ya. Mungkin ada bisa AC tapi angin cepoi-cepoi aja yang bisa kita terapkan. Oke Bapak Ibu, kemudian di sini setelah curah pendapat, saya kelompokkan, kemudian yang menurut siswa lebih menarik sepertinya karena menggunakan kertas sederhana ini Bapak Ibu. Kalau selama ini hanya curah pendapat dituliskan di papan tulis, ternyata pengalaman saya, refleksi saya, itu kurang menarik. Setelah saya menerapkan menggunakan kertas plano, kemudian menempelkan kertas post-it yang warna-warni ini, dan warnanya yang mereka yang memilih sendiri pengennya warna apa, ternyata mereka lebih antusias Bapak Ibu untuk mencurahkan keyakinan kelasnya, seperti itu. Jadi setelah kelas impian yang diharapkan, misalnya mengharapkan kelasnya yang bersih, aman, nyaman. Nah, kita kelompokkan Bapak Ibu. Kemudian kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, di sini maka dikumpulkan ada nilai-nilai kebajikan, kemudian dituliskan apa-apa saja nilai kebajikannya. Setelah itu disepakati bersama dengan memberikan tanda tangan seluruh siswa dan saya sebagai guru di kertas plano ini Bapak Ibu untuk mensepakati ya keyakinan kelas. Pengalaman juga Bapak Ibu kemarin saat awal tahun ajaran baru, kebetulan saya sedang mengikuti pembekalan fasilitator. Di situ saya izin untuk tidak hadir ke sekolah karena memang kondisi kesehatan kurang memungkinkan, kemudian padatnya jadwal, saya izin untuk tidak ke sekolah untuk mengajar. Dan di situ siswa perwalian kelas saya, kelas 94 itu melapor, Ibu kami disuruh membuat kesepakatan kelas. Ternyata yang dibuat oleh kelas 94, kesepakatan kelasnya adalah jika terlambat kena denda 5.000, jika tidak mengumpulkan tugas, tidak memakai sepatu, kena denda. Semuanya berkaitan dengan uang dan uang. Nah, di situ akhirnya saya membuat kesepakatan atau membuat keyakinan kelas yang baru di kelas 94 yang bukan berkaitan dengan kesepakatan ya. Jadi keyakinan dan kesepakatan itu berbeda. Kalau kesepakatan mungkin yang disepakati bersama, tapi kalau keyakinan berkaitan dengan nilai-nilai universal Bapak Ibu ya, yang diyakini bersama. Tuh Bapak Ibu perbedaannya dengan kesepakatan dengan keyakinan. Kalau kesepakatan ya yang penting sepakat, semuanya setuju berarti itu sepakat. Tapi kalau keyakinan, berarti kita meyakini bersama-sama terkait nilai-nilai universal, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini penerapan di keyakinan kelas. Ini hasilnya. Keyakinan kelas 95 terkait materi bahasa Indonesia, yaitu jujur, kerjasama, keamanan, disiplin, saling menghargai, dan saling menghormati. Di kelas 95 sekarang kertas plano itu nggak mau dilepas Bapak Ibu. Waktu itu saya, anak-anak kita lepas ya, ternyata mereka jangan Bu. Akhirnya dipindahkan saja, karena mereka tidak mau kertas plano itu hilang dari kelasnya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya, saya agak ngebut ya Bapak Ibu ya, lupa bawa rem tadi. Karena waktunya ya Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu harusnya beristirahat tapi masih belajar bersama saya. Kita lanjut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Artinya di sini berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, memiliki rumah, makanan, tidur, bergerak, bernapas, serta kebutuhan perasaan aman. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Artinya ini kebutuhan berkaitan dengan psikologis dan koneksi sosial. Jadi anak-anak atau kita semuanya memiliki kebutuhan dasar untuk pengen disayangi Bapak Ibu, pengen merasa diterima dimanapun berada. Kemudian penguasaan. Di sini artinya kita memiliki kebutuhan dasar manusia terkait kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi kita pengen diakuin Bapak Ibu, siswa-siswa kita juga seperti itu. Pastinya pengen diakui kalau mereka memiliki kemajuan-kemajuan seperti itu Bapak Ibu. Pengen kita sebagai selaku guru untuk mengakuinya seperti itu. Memberikan tadi seperti penghargaan, bukan penghargaan siapa sih tadi, pembiasaan apresiasi yang baik gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan kalimat yang baik pastinya. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Itu berkaitan dengan kebutuhan akan pilihan. Jadi siswa atau kita sendiri juga pengen tidak ditentukan semuanya secara ini. Jadi pengen kita juga memiliki pilihan-pilihan. Kemudian kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang Bapak Ibu. Untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa di sini. Nah, yang pasti untuk siswa-siswa pasti sering di kelas-kelas kita ya, lihat anak-anak kadang-kadang masih dalam proses pembelajaran, masih ada yang bermain, tertawa, karena ini mungkin kebutuhan dasar anak-anak kita untuk merasa memiliki kesenangan Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita perhatikan yang harus kita perhatikan untuk siswa kita Bapak Ibu. Karena apabila salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, yaitu Bapak Ibu siswa kita biasanya melakukan pelanggaran keyakinan-keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum Bapak Ibu. Tadi penghukum ini bisa secara verbal melalui kata-kata atau secara fisik. Misalnya siswa yang datang terlambat ke sekolah dihukum untuk membersihkan WC, itu kita guru sebagai posisi kontrol penghukum. Atau mungkin kamu ini terlambat terus, kemarin udah terlambat, hari ini masih terlambat, mau jadi apa kamu? Itu juga sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, sebagai penghukum tapi secara verbal. Ternyata di situ sangat menyakitkan Bapak Ibu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini nadanya yang lembut Bapak Ibu, tapi juga ternyata termasuk ke dalam identitas gagal Bapak Ibu. Ini kontrol dari luar ternyata. Ya. Kemudian selanjutnya kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Ayolah bantu ibu untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Itu termasuk dalam posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Di sini kalau sebagai pemantau kita berkaitan dengan peraturan-peraturan di sekolah Bapak Ibu. Jadi misalnya siswa ada yang terlambat, kita ngecek tahu anak kita masuk jam berapa, tahu Bu, pukul jam sekian gitu. Nah, artinya kita memposisikan diri sebagai pemantau Bapak Ibu. Sebaiknya kita guru pada berposisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Yang idealnya sebagai manajer. Di sini supaya identitas itu berhasil atau sukses. Di mana sebagai manajer ini Bapak Ibu atau guru berperan untuk menjalankan segitiga restitusi sehingga siswa itu sendiri yang mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dia merasa menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan sehingga tadi menang-menang Bapak Ibu. Kalau tadi kan ada kalah menang, jadi menjadi menang-menang apabila kita pada posisi kontrol sebagai manajer. Oke, selanjutnya
Oke, Bapak Ibu, ini ada juga pernyataan lagi. Siapa yang mengatakan menurut Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu sebagai penghukum, teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Penghukum. Halo Bapak. Saya kecewa sekali denganmu sebagai penghukum. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira sebagai penghukum, atau sebagai merasa bersalah, atau manajer, atau sebagai pemantau? Buat rasa bersalah. Kamu tidak pernah Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, merasa bersalah ya, merasa bersalah, menimbulkan rasa bersalah. Sebagai teman atau sebagai manajer kontrolnya? Sebagai teman. Sebagai teman. Kita kunci dulu ya Bu Ida ya. Ayolah lakukan demi Ibu Bapak. Kira-kira sebagai apa ini Bapak Ibu? Teman. Sebagai teman. Oke, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Kontrolnya. Ayolah kamu mau mendapatkan stiker. Ayolah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa ini? Teman atau sebagai pemantau? Pemantau, sebagai manajer itu ya, pemantau. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai penghukum? Hukum. Ya, sebagai penghukum ya? Sebagai penghukum ya? Oke, lanjut, kita simpan dulu ya Bu Ida ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu nih selalu yang terakhir. Kira-kira sebagai apa ini? Penghukum. Sebagai penghukum. Oke, sebagai penghukum. Kita cek jawaban Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ternyata posisi kontrolnya ada pembuat orang merasa bersalah. Yes. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kasar ya Bapak Ibu ya. Kamu ini tidak pernah benar-benar melakukannya. Salah tuh lah. Jadi sebagai penghukum ternyata Bapak Ibu. Kemudian, ayolah lakukan demi Ibu Bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Tadi manajer adalah mencari solusinya sendiri Bapak Ibu ya. Siswa yang mengalami masalah itu mencari solusinya sendiri. Jadi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, siswa berpikir untuk mencari solusinya. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Itu ternyata posisi kontrolnya adalah penghukum, di mana hukuman secara verbal tadi, bukan fisik tapi verbal. Tadi kan saya katakan penghukum itu bisa verbal dan bisa fisik, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bergerak antara, jadi kalau peraturan itu bergeraknya menjadi pemantau Bapak Ibu. Jadi kalau pemantau itu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau di kelas. Kemudian berupa konsekuensi atau hadiah akhirnya. Kemudian kalau kita beranjak dari nilai-nilai, itu kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer yang tujuannya adalah untuk memperbaikinya. Selanjutnya terkait segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Bentar, Bapak Ibu. Oke, saya tulisannya nggak begitu kelihatan. Pertama, yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Jadi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah setiap kita meyakinkan pada siswa, kita tidak marah-marah langsung kepada siswa apabila siswa melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak Ibu. Kita mengajak siswa untuk berdiskusi bersama-sama. Kemudian kita bertanya kepada siswa terkait setiap orang pasti pernah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini.
Jadi di situ, jadi siswa tidak merasa dia melakukan kesalahan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Biasanya anak-anak kalian yang penting adalah bisa belajar dari kesalahan ini, kesalahan yang kalian lakukan seperti itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama, ibu juga mungkin pernah datang terlambat ke sekolah, itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Jadi kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi ke tindakan yang salah biasanya Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menanyakan kepada siswa, alasan-alasan apa sehingga siswa tersebut melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya dulu kepada siswa. Dan siswa tadi kita berperan di sini guru sebagai manajer, artinya di sini tadi siswa mencari solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita ajukan kepada siswa Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan kita sudah di awal membuat keyakinan kelas bersama atau keyakinan sekolah yang disepakati di sekolah. Nah, kemudian kita kaitkan apabila siswa tersebut melanggar keyakinan kelas, nilai-nilai yang telah disepakati apa, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan di situ semuanya mencari solusi. Siswanya yang berpikir untuk mencari solusinya sendiri. Oke, Bapak Ibu. Ini contohnya, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi biasanya anak-anak yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah biasanya merasa gagal. Biasanya datang terlambat ke sekolah, dia merasa gagal. Tapi karena kita menstabilkan identitas itu, mereka merasa dirinya tidak gagal Bapak Ibu. Karena merasa, oh ternyata ibu guru juga pernah melakukan hal sama, melakukan kesalahan itu hal yang wajar, lumrah, dan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, di sini contoh kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, pernah melakukan kesalahan maksudnya ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini contoh kalimat-kalimat yang akan digunakan untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Ini yang bagian kedua, segitiga yang kedua, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu adalah ada tujuannya, Bapak Ibu ya. Contoh kalimatnya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan digunakan untuk validasi kebutuhan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Selanjutnya, ini saya tidak bisa menjadi artis Bapak Ibu. Baik Bu. Saat direkam belum ada. Bu, karena saya tidak mengumpulkan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Oke, menurut Bagas tidak mengumpulkan tugas itu apakah suatu kesalahan? Iya Bu, suatu kesalahan. Oke, Bagas. Semua orang pernah melakukan kesalahan karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Hal ini manusiawi dan wajar. Yang terpenting, Bagas mau belajar dari kesalahan tersebut dan bagaimana kita berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah Bagas setuju? Ya Bu, setuju Bu. Oke, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini Ibu
tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu ingin mencari solusi bersama dengan Bagas dari permasalahan ini supaya Bagas dapat selalu mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Baik Bu. Bagas, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu, karena semalam saya bergadang untuk bermain game Bu, sehingga saya mengantuk di saat pelajaran. Jadi semalam kamu scroll main game, ya, main game, kemudian sampai larut malam, sehingga saat pelajaran mengantuk lalu kamu tertidur di kelas. Iya Bu. Akibat dari ini kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu ya? Iya Bu. Oke, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Oke, menurut kamu keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Punya Bu. Pertama-tama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Kedua, saya tidak akan tidur hingga larut malam. Ketiga, saya tidak akan tidur di kelas Bu. Oke, baik. Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke istirahat. Terima kasih, Bagas. Oke Bu, baik Bu. Ini sih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, tadi contoh penerapan segitiga restitusi itu kebetulan dibuat skenarionya. Jadi nanti Bapak Ibu melihat kok si Bagas yang anak yang pintar di kelas dan masuknya sikapnya baik kok sebagai kasus ya, kena kasus ya. Ternyata di sini sebenarnya hanya skenario Bapak Ibu. Kami diberikan tugas dalam program guru penggerak ini untuk menjalankan segitiga restitusi dengan 2 skenario. Jadi skenario memang sengaja dibuat, kemudian kami praktek untuk menjalankan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Untuk respon siswa di sini tadi saya belum sempat masukkan Bapak Ibu. Di situ ada respon Bagas terkait penerapan segitiga restitusi. Ternyata dia merasa senang apabila Bapak Ibu guru dapat menjalankan segitiga restitusi karena anak akan mencari solusinya sendiri dan menyadari atau melakukan refleksi sehingga anak menyadari kesalahan-kesalahannya seperti itu Bapak Ibu. Dibandingkan mungkin kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita berada di ujung acara, yaitu sesi tanya jawab dan refleksi Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Yuli selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, barusan kita sudah dengarkan pengarahan materi oleh narasumber kita Ibu Lanjar Paluki MPD. Sekarang kita langsung saja Bapak Ibu ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung mengangkat tangannya ya. Silakan Bapak Ibu. Persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Lanjar. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan kepada Ibu Fauzia tadi ya. Baiklah, terima kasih waktunya Bu Yuli. Ya, sama-sama. Juga kepada Bu Lanjar atas waktunya. Di sini saya tidak bertanya setelah panjang lebar mendengarkan uraian dari Bu Lanjar terkait dengan budaya positif. Banyak sekali sebetulnya hal-hal yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan di kelas. Seperti kata Bu Lanjar, mungkin kemarin-kemarin pertama tidak terdokumentasi. Yang kedua, mungkin kesalahan atau kekeliruan yang kita buat itu tanpa sengaja, contoh menghukum. Nah, dengan materi tadi yang disampaikan oleh Bu Lanjar, semoga
apa yang disampaikan tadi menjadi renungan bagi kita semua, sehingga kita dapat menjadi guru yang menjadi kesayangan anak-anak, sehingga kita lebih bijak dalam bertindak ketika menghadapi anak-anak yang agak istimewa mungkin kelakuannya yang Bapak Ibu temukan baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun di luar kelas begitu ya. Nah, keyakinan kelas tadi itu sudah sepertinya sudah sering ya disampaikan bahwa buatlah keyakinan kelas dengan anak yang memang betul-betul apa yang menjadi keyakinan itu berasal dari siswa memang. Jadi memang ditemukanlah, dirangkullah apa yang menjadi pendapat-pendapat anak sehingga menjadi keyakinan bersama di dalam kelas itu. Dan memang kalaupun mau dibuatkan semacam revisi terus boleh, tetapi selagi memang itu baik dan memang bisa jangka panjang, misalkan dalam 1 tahun ajaran, memang ya biarkan saja itu berlaku. Karena semakin itu tetap dibiarkan di dalam kelas, dan kelas itu tidak apa-apa loh ditambah-tambah dengan aneka ragam hiasan yang merupakan hasil karya anak ataupun semacam salah satunya adalah poin-poin keyakinan tadi, sehingga begitu terlihat oleh anak bisa mengembalikan ingatan mereka bahwa mereka menyepakati hal itu. Mereka lah yang membuat keyakinan itu, sehingga mungkin yang tadinya terlintas mau berbelok arah mungkin akan kembali ke jalannya begitu. Jadi kembali ke materi tadi, saya sangat terkesan dengan materi hari ini. Semoga betul-betul dilaksanakan di kelas dan jadi masukan memang bagi yang lain, bagi guru-guru yang lain untuk melakukan budaya positif ini sepanjang waktu, sepanjang kita menjadi guru, sehingga kita akan terus belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik dari kemarin dan dari hari ini. Itu sebetulnya. Jadi saya bukan bertanya tapi memberikan pendapat saya dari apa yang disampaikan oleh Bu Lanjar tadi. Itu saja barangkali dari saya, Bu Yuli dan Bu Lanjar ya. Terima kasih. Yuk silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, kepada Bu Lanjar, boleh silakan kalau mau diberikan tambahan dari Bu Fauzia juga ya. Silakan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Ibu Dr. Anda Fauzia selaku Kepala Sekolah sudah memberikan arahan dan pastinya kesan terhadap materi yang setelah kita pelajari bersama pada malam hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, lanjut pertanyaan ini Bu. Oke, silakan monggo Bu Yuli. Pada Bu Rusda dulu ya, silakan Bu Rusda. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Mengenai keyakinan kelas ini, yang mau saya tanyakan apa seluruh guru harus melakukan keyakinan kelas ini, Bu Lanjar? Karena saya pernah mempraktikkan keyakinan kelas ini, tidak sengaja sih sebenarnya. Waktu saya membantu jadi BK, ada beberapa siswa yang berani memprotes tentang pendisiplinan rambut. Mohon maaf, Jadi beberapa siswa
Kedisiplinan Siswa rambut ya. itu bertanya, kenapa kami rambutnya harus pendek, sedangkan itu tidak mengganggu proses belajar gitu. Akhirnya saya beri keyakinan kalau itu untuk kebaikan mereka, itu untuk melatih kedisiplinan mereka gitu. Terima kasih Bu Lanjar. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Rusda atas pertanyaannya. Bu Lanjar, apakah kita tambah satu lagi pertanyaan atau mau ditanggapi dulu? Mungkin ditanggapi aja dulu, nggak apa-apa, Bu. Ya, Oke, silakan baik. Ibu. Terima kasih Bu Yuli. Baik, terima kasih Bu Rusda atas pernyataan dan pertanyaannya. Tadi Bu Rusda menyatakan sudah pernah melakukan atau menerapkan membuat keyakinan kelas ya, waktu Ibu bertugas menjadi guru BK seperti itu Bu Rusda ya. Dan ternyata di sana siswa ada yang protes seperti itu. Mengapa rambut siswa yang laki-laki yang pastinya ya, laki-laki itu tidak boleh panjang seperti itu ya maksudnya ya. Nah di situ Bu Rusda menjelaskan betul sekali Bu Rusda berkaitan dengan keseragaman pastinya untuk mendisiplinkan siswa itu sendiri. Karena kalau misalnya kita biarkan mungkin ada yang rambutnya gondrong jadinya Bapak Ibu ya, jadi tidak rapi seperti itu. Untuk keyakinan kelas sendiri apakah setiap guru mapel membuatnya? Ya sebaiknya seperti itu karena mungkin dengan kita dengan guru yang lain itu keyakinan yang akan disepakati bersama di kelas tersebut bisa berbeda-beda. Seperti contohnya di kelas 94 dan kelas 95 saya sebagai guru bahasa Indonesia keyakinan yang dibuat itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita guru mata pelajaran di awal tahun ajaran itu membuat keyakinan kelas bersama siswanya masing-masing yaitu tadi secara berkolaborasi bersama siswa itu dengan melalui curah pendapat pastinya. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari siswa dan untuk siswa dan guru untuk menjalankannya. Jadi kita juga sebagai guru ikut menjalankannya. Karena kita sejoknya untuk menciptakan budaya positif selain dari pembiasaan, kita juga guru harus menjadi seorang teladan pastinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rusda. Selanjutnya monggo silakan Bu Yuli. Ya, baik. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi dari Ibu Salvina. Silakan kepada Bu Ibu. Yuli, terima kasih Bu Lanjar. Mohon maaf saya off kamera ya. Sinyal saya nih mulai melemah kadang-kadang. Di sini saya tidak bertanya, saya cenderung fokus pada refleksi. Jadi saya berterima kasih kepada Bu Lanjar selaku narasumber sudah memberikan saya kesempatan kepada rekan-rekan guru yang lain dari SMP 4. Saya sangat senang sekali bisa ikut ngintip ya, ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Ini kegiatan yang sangat baik, membuka mata, membuka cakrawala, menambah pertemanan, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sini. Kemudian paparan yang Bu Lanjar berikan itu sangat detail. Kalau terkait dengan waktu ya kita harus maklum memang karena isinya kan cukup banyak ya pada budaya positif ini. Jadi intinya perspektif yang kita bisa dapatkan dari apa yang sudah disampaikan itu bisa bertambah, bisa meluas. Kemudian insight-insight yang dari yang sudah disampaikan tadi itu juga memperkaya. Intinya di sini sebagai guru, sebagai pendidik itu memang tidak mudah. Ada banyak cara, ada banyak terobosan yang mungkin ada yang jadul, ada yang terbaru, ada yang belum pernah kita gunakan, ada yang sudah. Tinggal kita bagaimana berkontribusi, bagaimana kita berkompromi sesuai dengan konteks keadaan sekolah kita, dengan budaya, dengan zaman yang berubah untuk kita mendapatkan hasil baik. Terkait budaya positif sendiri, saya juga meyakini bahwa itu nomor satu sebenarnya pada seseorang, pada individu ya, karena secerdas apapun seseorang apabila terkait dengan spiritual ya, dari dalam dirinya itu tidak terbangun sesuatu yang positif, itu
panjang dampaknya sangat besar. Jadi yang utama pada seseorang adalah perilaku. Nah, di sini bagaimana kita sebagai guru bukan hanya mengajar tapi mendidik tadi itu yang paling susah, membawa mereka melalui model kita, role kita, bahwa ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam bukan hanya di sekolah ya, tapi di lingkup kita, terutama tentang perilaku. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Sekolah SMP 4 Talang Kelapa, kepada Bu Yuliana selaku moderator, kepada Bu Lanjar sebagai narasumber, dan teman-teman yang lain yang menjadi audiens seperti saya. Terima kasih. Terus bersemangat dan saya tunggu hasil baiknya lagi yang lain, karya lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Salvina. Bagaimana Bu Lanjar? Bisa ditambahkan? Oke, siap. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Salvina Josephine yang sudah memberikan refleksinya pada malam hari ini ya. Jadi betul sekali yang dinyatakan oleh Bu Salvina, bahwasanya kita guru bukan hanya menjadi seorang pengajar yang mentransfer ilmu, tapi lebih kita menjadi seorang pendidik yang harus mengembangkan karakter siswa kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, semoga budaya positif di SMP Negeri 4 Talang Kelapa bisa terwujud dengan sangat baik, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Baik, mengingat waktu Bapak Ibu, sepertinya kita tutup sesi tanya jawabnya dan kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutup. Tentunya sebelum saya tutup, diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi kita pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Lanjar Palu PMPD, kita mampu mewujudkan budaya positif khususnya di ruang lingkup SMP Negeri 4 Talang Kelapa, tidak hanya mewujudkan generasi yang intelektual, yang cerdas, namun mampu mewujudkan generasi yang berkarakter. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sedikit pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Baik, kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya yang berkenan hadir dalam partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Ya, izin live ya. Ya, silakan monggo. Ya, kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin keluar. Oke, Moderator. terima kasih Pak.